Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan berbicara berkenaan dengan jalsa salana, yakni pentingnya jalsa salana. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa jalsa salana merupakan satu anugerah besar yang dianugerahkan Allah Ta'ala pada jemaat Ahmadiyah melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jalsa salana pertama yang diselenggarakan oleh beliau alaihissalam adalah di Qadian. Diadakan di dalam Masjid Aqsa pada tanggal 27 Desember 1891 dengan diikuti oleh 75 orang. Dan pada jalsa salana di akhir hidup beliau alaihissalam diselenggarakan pada bulan Desember 1907. Yang dihadiri sebanyak 2.000 orang yang terdapat di dalam Al-Badar tanggal 9 Januari 1908. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya akan disampaikan berkenaan dengan maklumat jalsa salana. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda tentang maklumat jalsa salana. Hendaknya dipahami dengan jelas oleh semua muhlisin dan orang-orang yang masuk ke dalam silsilah jamaat ini setelah beat kepada hamba ini, bahwa beat dimaksudkan agar kecintaan kepada dunia menjadi dingin, juga agar kecintaan kepada Tuhan dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menguasai hati menimbulkan keadaan ingkita, yakni memutuskan segala hubungan duniawi, sehingga perjalanan ke akhirat tak menjadi terhalang. Walaupun demikian, guna mencapai maksud ini adalah penting menjalin persahabatan dan membelanjakan sebagian umur pada jalan ini, supaya apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan jalan menampilkan bukti keyakinan, maka kekurangan, kelemahan, dan kemalasan yang melekat pada diri masing-masing menjadi sirna. Kemudian akan timbul keyakinan yang sempurna, lalu memekarkanlah keceriaan, kegairahan, dan gelora cinta. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa dipikirkan dan berdoa agar Allah Ta'ala melimpahkan taufik, dan selama taufik ini belum diraih, maka hendaknya sewaktu-waktu berjumpa denganku. Sebab setelah beat dan masuk ke dalam silsilah jemaat ini, lalu tidak mengindahkan hikmah pertemuan denganku, beat yang serupa itu sama sekali tidak mengandung keberkatan dan hanyalah sekedar basa-basi belaka. Dan karena itu, tidak setiap orang oleh fitratnya yang lemah atau kekurangan mampuan atau unsur jarak yang jauh mempunyai kesempatan tinggal di Qadian dan bercengkrama dalam suasana persahabatan denganku. Atau dalam 1 tahun beberapa kali bersusah payah datang untuk bertemu muka denganku. Sebab banyak hati yang belum siap menanggung kesulitan-kesulitan yang berat dalam mengatasi kendala-kendala yang besar. Maka pada tempatnya, kalau 3 hari dalam setahun
ditetapkan untuk menyelenggarakan jalsa selama hari-hari yang tanggalnya ditetapkan itu. Hadirlah bila kesehatan mengizinkan, ada peluang dan tidak ada kendala yang berat. Saudara-saudara diharapkan agar sedapat mungkin datang pada hari-hari tersebut, semata-mata karena Allah Ta'ala untuk menyimak uraian-uraian serta ketuhanan dan untuk ikut serta dalam memanjatkan doa bersama-sama. Dalam rangkaian acaranya, saudara-saudara akan disibukkan dengan mendengar hakikat-hakikat serta makrifat-makrifat yang penting sekali, guna meningkatkan keilmuan dan wawasan ilmu. Selain itu, saudara-saudara sangat boleh jadi dapat menghampiri ambang pintu mahligai Sang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, sehingga saudara-saudara pun akan ditarik kepadanya dan diterima di hadiratnya, lalu dianugerahkan olehnya perubahan suci. Faedah lainnya pun pasti ada, yaitu saudara-saudara kita yang baru masuk ke dalam jamaat akan bertemu muka dengan saudara-saudara mereka yang masuk lebih dahulu. Setelah perkenalan satu sama lain, maka sudah pasti ikatan silaturahmi akan berkembang. Saudara kita yang dalam jangka waktu tertentu akan berlalu dari dunia yang fana ini, di dalam jalsa ini akan dimintakan doa maghfirah baginya. Akan diupayakan pula untuk mempersatukan secara rohani segenap saudara dan mengangkat mereka dari keadaan kegersangan, keterasingan, dan kemunafikan, supaya mereka hadir ke singgasana Tuhan yang Maha Mulia. Di dalam pertemuan rohani ini, niscaya terdapat banyak faedah dan manfaat rohani lainnya. Jika Allah yang Maha Kuasa menghendaki, akan tampak dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Siapa yang akan sedapat mungkin dan semampu mungkin hadir pada tanggal-tanggal yang ditentukan itu, demi kesejahteraan mereka yang akan datang. Berjanjilah dalam hati dan jiwa untuk hadir, kecuali kalau mereka dihadapkan kepada kendala-kendala yang berada di luar kemampuan mereka untuk mengadakan perjalanan tersebut. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ganjaran yang sebaik-baiknya, serta menganugerahkan pahala atas setiap langkah saudara-saudara yang telah bersusah payah semata-mata karena Allah Ta'ala untuk hadir pada pertemuan jalsa selama ini, dalam rangka musyawarah keagamaan. Amin. Hal ini dikutip dari kitab Keputusan Samawi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hadrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu juga menyampaikan tentang hikmah membawa anak-anak ke pertemuan jalsa salana. Beliau bersabda, "Saya lihat siapa saja anggota jamaah yang datang menghadiri jalsa salana sambil membawa anak keluarganya, walaupun hanya satu kali saja selama hidupnya, jiwa keahmadiyahan tetap berkesan di dalam diri anak-anak keluarga mereka. Walaupun pada saat itu anak-anak belum mengenal ajaran-ajaran Ahmadiyah, namun pasti akan berkata kepada ibu bapak mereka, 'Ayah, ajaklah kami.' Dengan demikian, sejak masa kanak-kanak, kesan daripada mulai menyelinap atau masuk ke dalam hati mereka, yang akhirnya setelah mereka menjadi dewasa, mereka memiliki kemampuan untuk memberikan contoh kepribadiannya sebagai seorang Ahmadi. Selain daripada itu juga, suasana jalsa salana
akan memberi kesan yang sangat baik terhadap pikiran anak-anak. Anak-anak senantiasa terkesan oleh hal-hal dan keramaian yang luar biasa. Walhasil mereka tidak hanya melihat sebuah pesta agama saja, melainkan mereka juga akan memperoleh kepuasan dalam hati mereka guna menemukan sesuatu yang baru. Karena fitrah manusia senantiasa menyenangi sesuatu yang baru, dan pertemuan jalsa salana ini bagi mereka merupakan pemandangan yang menarik dan tidak mudah terlupakan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Khalifatul Masih Arabi Ayat rahmatullah alaihi, juga beliau telah menyampaikan nasihat bagi panitia dan pengunjung jalsa salana, yakni seperti biasa saya akan memberikan pesan nasihat pada panitia atau jalsa salana. Para tamu yang akan hadir akan datang dan tuan rumah akan menyambut mereka. Bagi para panitia yang mengurus pertemuan ini atau pengurus lainnya, ini adalah titik pusat dari organisasi yang baik. Saudara-saudara harus memahaminya dengan jelas dan memegang teguh hal itu. Merupakan tugas seorang panitia untuk memperlakukan bawahannya dengan penuh kasih sayang dan kecintaan seperti yang dilakukan orang tua, tetapi bukan seperti yang dilakukan orang tua lalai yang masa bodoh pada kesalahan, mengajarkan anaknya untuk melawan dan salah membimbing, melainkan mereka hendaknya berbuat seperti orang tua yang cintanya kepada anaknya tidak menghambat mereka untuk memperbaiki anak mereka, tetapi memberi perimbangan. Dengan semangat kecintaan dan perbaikan, jika ada perimbangan, maka seseorang yang ditegur tidak akan merasa bodoh jika ada kesalahan. Dan karena mereka mengambil tindakan untuk memperbaiki, maka kemarahan mereka tidak masuk di dalamnya. Jika tangan semacam ini menampar mereka, maka tamparan itu pada awalnya membuat pedih perasaannya sendiri. Dan dia yang menampar merasakan lukanya untuk waktu yang lebih lama ketimbang orang yang ditampar. Hal lain yang hendak saya sampaikan kepada mereka yang akan menghadiri jalsa salana, mereka juga hendaknya memandang kelemahan-kelemahan panitia jalsa salana dengan penuh kecintaan atau memaafkan. Meskipun pada saat yang sama mereka hendaknya juga berpikir tentang kebaikan. Jika harapan akan adanya perbaikan didasari oleh maaf, maka hal itu tidak akan menyakiti seseorang. Tetapi jika dalam pandangan seseorang tidak terdapat kecintaan dan bukannya perbaikan yang ada, tetapi kritik tajam dan dengan mahrumnya atau lenyapnya kecintaan, maka segala sesuatu menjadi yang bukan didasarkan atas kecintaan, melainkan didasarkan atas kebencian, dan hasilnya hanyalah kerusakan. Apapun pemikiran yang harus kita lakukan, dan apapun perasaan yang harus kita miliki, serta apapun reaksi yang akan kita lakukan, semuanya itu adalah untuk perbaikan seluruh umat. Untuk itu, dengan menganggap panitia ini sebagai organisasi sendiri, maka saudara-saudara hendaknya merasa malu akan kelemahan-kelemahannya dan bukannya membuat orang lain malu. Saudara-saudara hendaknya merasa bahwa saudara-saudara mengkritik diri sendiri, kemudian turut serta di dalam memperbaiki tersebut. Dengan kecintaan dan rasa hormat mengingatkan orang-orang tersebut sesuai dengan semangat seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya.
Hal ini disampaikan di dalam khutbah Jumat Hajar Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaihi di masjid pada London tanggal 23 Juli 1993. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kemudian Hajar Khalifatul Masih Al-Hamis Talib bin Aziz menyampaikan tempat jalsa salana yang akan berkembang dan meluas. Di mana beliau menyampaikan bahwa jalsa pertama diselenggarakan di sebuah masjid. Para pencinta hakiki itu berkumpul bersama kekasih mereka, Hazrat Masih Maud alaihissalam. Cahaya iman dan keyakinan teguh mereka terhadap Hazrat Masih Maud Muhammadi telah menyerap banyak karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberkati segala pengkhidmatan mereka itu. Di dalam sebuah masjid, para sahabat telah menghadiri jalsa pertama itu bersama imam tercinta mereka. Pandangan rohani mereka yang begitu jauh ke depan memberi keyakinan bahwa jalsa salana ini suatu ketika akan beralih ke tempat dari masjid ke sebuah medan terbuka. Dan bukan hanya di sebuah medan di Kadian, desa kecil tempat kelahiran Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, melainkan akan berkembang terus ke berbagai tempat di seluruh pelosok dunia. Dan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini bukan hanya akan menyelenggarakan jalsa salana di tempat-tempat yang kecil, melainkan di tempat-tempat yang luas, yang untuk itu diperlukan dana yang sangat banyak. Ini beliau sampaikan di dalam khutbah Jumat pada tanggal 20 Juni 2008. Di lain tempat beliau menyampaikan tentang khidmat di dalam jalsa salana. Hujur menyampaikan, saya teringat ketika Hajar Khalifatul Masih Salis rahmatullah alaihi mengadakan lawatan ke Ghana. Maka ketika beliau sedang menyampaikan ceramah di hadapan jamaah, hujan deras mulai turun. Tempat jalsa di lapangan terbuka, tidak ada naungan di atasnya atau di atapnya. Sedemikian derasnya hujan sehingga kendati adanya payung kecil yang disiapkan atau diletakkan di atas Hajar Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi, beliau pun basah kuyup. Payung pun tidak memberikan manfaat apa-apa, dan orang-orang pun tanpa menghiraukan hujan terus berdiri dengan diam dan sekurang-kurangnya selama 20 atau 25 menit. Atau setengah jam mereka terus basah kuyup dalam hujan yang sangat deras. Tetapi satu pun tidak ada yang kesana kemari. Bahkan tempat mereka berdiri di sana sedemikian rupa, air menggenangi hingga kaki-kaki mereka pun tenggelam sampai di atas mata kaki. Sepatu, kaos, kaki, pakaian semuanya telah menjadi basah. Ini beliau sampaikan dalam sebuah khutbah Jumat di Masjid Hadikatul Mahdi tanggal 27 Juli 2007. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah beberapa sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Khalifatul Masih. Semoga kita dapat menyimaknya tentang pentingnya jalsa dan mengamalkan untuk kita selalu hadir dalam jalsa-jalsa salana dan mendengarkan acara itu dengan baik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan hal itu kepada para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.